Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, sayyidina Muhammad bin Abdillah, la nabiyya ba'da, wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Para sahabat takming semua yang saya hormati, alhamdulillah kita pagi ini masih dalam keadaan sehat, walafiat, masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua, saya dan Anda semua, segenap takming yang ada di Surabaya dan juga tempat-tempatnya selalu dalam keadaan sehat walafiat. Karena sehat itu penting. Siapapun butuh sehat. Oleh karena itu, ketika kita dalam keadaan sakit, baru kita rasakan betapa mahalnya kesehatan itu. Kadang-kadang kita ini tidak terasa. Kesehatan kita ini kita tidak rasakan bahwa itu sebuah kenikmatan yang luar biasa. Oleh sebab itu, Rasulullah itu pernah mewanti-wanti bahwa seringkali yang dilupakan manusia itu dua hal. Satu adalah kesempatan, yang dua adalah kesehatan. Ketika kesempatan hilang, maka hilanglah yang namanya kesempatan dari Allah. Kesehatan hilang, baru terasa betapa mahalnya kesehatan. Oleh karena itu, marilah kita jaga kesehatan ini agar kita semua masih bisa beraktivitas, bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bisa mengupayakan apa yang menjadi harapan kita semua bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika kita sakit, kita tidak ada lagi yang kita harapkan kepada Gusti Allah. Insya Allah satu-satunya yang menyehatkan kita. Begitu juga ketika kita sakit, kita harus berupaya untuk meraih kesehatan itu. Dan caranya adalah Al-Quran itu adalah sebagai syifa. Kehadirannya adalah sebagai pengobat untuk kita semua. Tentu Al-Quran ini adalah kita mengikuti dengan prosedur yang telah Allah tentukan. Yaitu diantaranya adalah kita mengupayakan badan kita sehat, yang kedua adalah mengupayakan lahiriah kita sehat. Kalau kita ingin mengupayakan lahiriah kita sehat, maka lebih baik kalau seandainya kita mengikuti prosedur Al-Quran, yaitu berobat dengan berobat fisik juga. Diantaranya adalah dengan meminum obat, kemudian menjaga kesehatan, ataupun minum jamu, yang semua itu sudah diteliti oleh para pakarnya, yang tentu penelitian ini adalah penelitian yang bisa bertanggung jawabkan. Al-Quran mengisyaratkan kepada kita agar kita semua ini juga mengikuti prosedur itu. Obat-obatan yang diciptakan oleh manusia itu adalah juga berdasarkan ilmu pengetahuan, dan Al-Quran sendiri juga menghargai pengetahuan. Oleh karena itu Al-Quran bicara begini dalam pesan sucinya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Bahwa Allah itu juga mengangkat derajat kita semua, orang-orang yang beriman dan orang-orang yang memiliki ilmu. Di antara ilmunya itu adalah ilmu kesehatan, ilmu kedokteran, ilmu yang terkait dengan kesehatan dan kedokteran. Ini semua itu dihargai betul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu kita juga mengikuti bahwa untuk kita sehat, kita juga harus bergerak berdasarkan ilmu itu. Al-Quran sendiri memang sudah mengatakan dirinya adalah juga sebagai pengobat. Bagaimana diantaranya adalah ayat yang berbunyi, ya ayyuhan nasu qad ja'akum mau'izatun mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Wahai para manusia semuanya, ja'akum sudah datang kepada kalian. Apa mau'izatun? Yaitu mau'izah, atau mau'izah itu ya peringatan. Mir rabbikum, dari Tuhan kalian semua, wa shifaa'un, dan juga sebagai obat lima fis sudur, lima terhadap apa fis sudur dalam dada atau dalam hati kita.
Wahudan dan juga sebagai petunjuk warahmatan dan juga rahmat lil mu'minin bagi orang-orang yang beriman. Sahabat Cak Dane, kalau kita mau sehat, tentunya kita harus berusaha Al-Quran. Al-Quran itu juga sebagai obat. Wong itu kalau seandainya bisa menelisik Al-Quran, bisa mencari isyarah Al-Quran, yang jenenge Al-Quran itu adalah sebagai obat. Obat baik itu obat mental ataupun obat secara lahiriah. Nah kalau kita seandainya bisa menelisik, bisa istikharah, maka itu pun bisa menjadi obat. Dan itu segenap para cak dan yang semuanya. Orang-orang dahulu itu bisa mencari obat-obatan berdasarkan isyarah Al-Quran. Apakah itu Al-Qurannya ditulis kemudian juga dicarikan dalam air dan kemudian airnya diminum? Boleh. Atau dia mencari isyarah berupa isyarah tumbuh-tumbuhan. Dulu misalnya, kalau misalnya rumput alang-alang untuk apa? Misalnya rumput ganggang untuk apa? Itu semua itu merupakan hasil isyarah para orang tua kita semuanya. Dan juga berdasarkan pengalaman mereka. Tentu mereka tidak seperti zaman modern sekarang ini ya, Kak dan teman. Orang zaman sekarang ini mereka sudah canggih, mereka sudah melakukan penelitian yang luar biasa, sehingga yang namanya pengobatan itu harus melalui laboratorium. Dengan laboratorium tersebut, maka manusia bisa melakukan penelitian kadar gulanya, kadar misalnya apa yang dibutuhkan, zat apa yang untuk kesehatan, ya, semua itu tidak akan urat untuk misalnya kolesterol. Semua itu di dalam laboratorium bisa didetek, dan laboratorium itu adalah hasil ilmu pengetahuan. Itu sah dan itu bagus untuk manusia. Nek awake pengen sehat, ya tentunya awake kudu njaga awake dhewe. Nek awake pengen sembuh, tentunya awake juga harus mau untuk kemudian berobat. Berobatlah tentunya kalau bisa berobat yang lebih real, artinya yang terkait dengan ilmu, hasil pelajaran ilmu, hasil penelitian ilmu, para dokter, dan lain sebagainya. Itu lebih real daripada kita yang tidak real. Kalau Al-Quran misalnya ada ulama, misalnya bisa menyembuhkan dengan suhu ataupun dengan misalnya dengan istikharah mereka, ini tidak apa-apa. Tapi kita akan lebih bagus kalau seandainya kita semua itu berdasarkan ilmu. Jadi Al-Quran ini sebagai sifat itu secara prinsipnya lebih banyak adalah sebagai petunjuk hati atau mengobati kebodohan dan lain sebagainya. Akan tetapi ketika kita mau memahami bahwa Al-Quran sebagai sifat, di situ kita juga menjadi prosedural, yaitu dengan ilmu pengetahuan. Yang ilmu pengetahuan itu sudah diberikan dan sudah diisyaratkan dalam Al-Quran dalam cakrawala yang luas, sehingga manusia bisa mencari dengan ilmu pengetahuan tersebut berupa kesehatan atau obat-obatan, berupa sari-sari tumbuh-tumbuhan yang semua itu untuk kesehatan manusia. Dan itu Pak insya Allah ketika semua kita sandarkan bahwa semua itu ciptaan Allah, bahwa semua itu adalah bikinan Allah yang sudah diberikan kepada hambanya. Semuanya yang ada di dunia ini, ya itu sudah lengkap untuk dimakan, untuk dijadikan sebagai obat, untuk dijadikan sebagai kenikmatan yang lain, untuk menjadi kekuatan, fisik, kalori, dan lain sebagainya. Cukup oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita masih percaya kalau semua itu adalah merupakan sudah diberikan oleh Allah dan kita kembalikan kepada Allah, bahwa semua itu adalah Allah yang membuat, yang membuat kita sehat, yang menjaga kita sehat, dan juga Allah menyediakan alam ini untuk kita menjadi sehat semua. Maka Al-Quran itu adalah merupakan matahari, mata batin kita,
juga mata kita untuk mencari yang namanya pengobatan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Al-Qur'an hadir di sini adalah juga sebagai media untuk kita agar selalu sehat, media kita untuk mencari kesehatan yang semua tetap disandarkan tak lepas dari ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat sah dan yang semuanya, mungkin itu yang bisa kita sampaikan sebagai pembukaan. Mudah-mudahan semua itu memberikan kita untuk selalu lebih menyandarkan diri kepada Allah, tidak lupa, dan juga kita berupaya secara lahiriah mencari kesehatan seperti perintah Allah Subhanahu wa taala. Jangan sekali-kali kita hanya kemudian mencari kesehatan datang ke kiai tidak mau berobat secara fisik, karena kalau seandainya para kiai itu lebih banyak isyarat, dan isyarat kadang-kadang itu pengalaman spiritual yang tidak bisa sama. Tapi kalau ilmu kesehatan secara fisik semua melalui teknologi, melalui laboratorium, penelitian yang semua itu memiliki hasil dan kadar yang tentu akan sama dan bisa ditelisik kebenaran dan kesalahan penelitian tersebut. Itu saya percaya ya, mudah-mudahan bisa bermanfaatan. Monggo barangkali nanti kita bisa dialog, kita persilakan kepada pada ayat yang mana kira-kira ayat itu bisa dipakai sebagai obat. Betul gitu. Kalau ayat mana dipakai sebagai obat, itu secara fisik ayat itu bisa saja dan banyak yang memakai, sekalipun misalnya kados ngeten ayat yang berbunyi wa idza maritu fa huwa yasfin. Itu adalah ayat yang terkait dengan penjelasan ketika aku sakit bahwa Allah itu wa yasfin adalah zat yang menyehatkanku. Nek awak iki mau istiqomai ayat itu, wa idza maridtu fa huwa yasfin, wa idza maridtu fa huwa yasfin. Nah, itu kita baca terus ketika misalnya sakit, kita percaya bahwa Allah bisa memberikan kesembuhan kepada kita. Itu kan semacam kayak ikrar ya. Ikrar, ketika aku sakit, Allah lah yang menyehatkan, Allah lah yang menyembuhkan. Ya kan kita sakit, kita biasakan bahasa itu dengan keyakinan yang penuh, maka Allah insya Allah akan menurunkan kesehatannya. Sebab apa? Sebab itu Allah itu sendiri dalam dalam hadis kustinya itu kan bilang begini, ana inda dzanni abdi, aku cah ya. Itu inda dzanni abdi, itu sesuai dengan prasangkane hambaku yang aku. Nek prasangkane hambaku, aku memberi kesehatan kepada dia, yo aku akan memberi kesehatan dia. Nek prasangkane hambaku, aku gak memberi kesehatan kepada dia, yo aku gak bisa memberikan kesehatan kepada dia. Nah, ayat itu coba dibaca terus. Fa idza maritu fa huwa yasfin, dengan keyakinan aku lho iki sing ngekeki tombol yang Gusti Allah rek. Ya ono liyane, cuman Allah. Gitu. Banyak ayat-ayat yang lain, misalnya ada ayat wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa. Itu Allah berfirman itu adalah artinya, dan aku yang menurunkan minal Qur'an saking Qur'an, maka utai Qur'an huwa utai Qur'an istifaun merupakan sifat pengobat. Warahmatun, dan juga sebagai rahmat mu'minina kanggo wong mukmin kabeh. Ya kalau kita ini misalnya yakin bahwa Allah menurunkan Al-Qur'an itu sebagai sifat, sebagai rahmat, kita yakini dan kita ulang-ulang ayat itu. Nazilu minal Qur'ani ma huwa shifaa. Yakini terus. Yakini Allah yang menurunkan Al-Qur'an itu berat. Kalau jenengan misalnya gelem istiqomah ayat itu dengan baca terus, insya Allah dengan keyakinan penuh
menyembuhkan dan menurunkan obatnya. Memang kalau sakit itu ayat-ayat yang dengan kesehatan untuk menyembuhkan. Itu para sahabat. Nggih. Jadi itu nggih Ustadz nggih. Banyak ayat yang lain banyak, Kak. Misalnya Allahumma antas syafi itu hadis. Allahumma antas syafi la shifa illa shifa'u. Ya Allah, Engkau adalah zat yang menyembuhkan. La shifa illa shifa'u, tidak ada obat lain kecuali obat atau kesembuhan itu darimu. Makanya biasanya dia cerita lucu, Mbak. Zaman Nabi Musa alaihissalam itu pernah diriwayatkan satu ketika Nabi Musa itu sakit perut. Kemudian diberi isyarat sama Allah, ambillah daun di samping rumahmu. Kamu punya, kamu saya akan sehat. Maka Nabi Musa menjalankan perintah itu dan Nabi Musa sehat. Tapi yang kedua, ketika sakit perut lagi, Nabi Musa cukup mengambil daun itu langsung dikunyah, langsung dikonsumsi. Tapi nggak sehat, sehingga protes Nabi Musa, ya Allah, kemarin kenapa saya makan daun ini sehat, sekarang kok nggak sehat? Nah, kemudian jawab Allah, kamu melupakan aku. Yang pertama, kamu itu makan daun karena perintahku, dan kamu mengharap sekali kesehatan dariku. Yang kedua, kamu pikir daun itu yang menyehatkan kamu, lupakan aku, makanya kamu nggak bisa sehat sekarang. Nah, itu. Lalu cerita tentang pentingnya kita menyandarkan sesuatu kepada Allah. Kalau dia menyandarkan, jadinya kita syirik. Makanya kita kalau apa-apa, kita itu Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah inilah yang menetralisir kita barangkali ada kesalahan, sedikit melupakan Allah, tapi dengan nama Allah itu semakin ternetralisir, sehingga kita masih dalam koridor menyandarkan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu Mbak Ale. Nggih. Lalu Ustadz, mengenai obat ini sendiri nggih, apakah obat niki terbatas hanya kangge sakit fisik, apa juga bisa sebagai obat, pengertian obat niki yang saya tanyakan nggih, apakah juga bisa obat untuk sakit yang lain dalam tanda kutip, misalipun kayak kayak santet, kayak sakit-sakit nopo nggih, sakit-sakit sing boten umume, boten saking Gusti Allah, tapi sakite iku mergo digawe wong, jarene wong Jawa ngeten. Apakah ada juga ayat-ayat atau surat di Al-Quran yang itu apakah itu juga termasuk penyakit atau bagaimana? Soalnya sak menika dulu tuh ada keluarga saya tuh juga gitu, dulu tuh sakit, aneh sakitnya, dibawa ke dokter tuh katanya ndak sakit, tapi waktu ya sakitnya tuh kayak orang sakit katuen gitu, jadi badannya tuh sakit, lemah. Dan lucunya niku Ustadz, pagi sampai sore sakit, nanti malam sampai pagi gitu ndak sakit Ustadz, jadi aneh gitu loh. Nah sama Niko terus habis itu kayak sakit. Nah makanya kula tanya, sakit niki secara general gitu, maksudnya nggak cuma sekedar sakit yang fisik, benar-benar sakit gitu nggih, tapi juga sakit yang seperti itu Ustadz, yang saya maksud tadi. Iya. Sahabat, ya kalau sakitnya kita ini, semua sakit itu insya Allah disembuhkan, yang menyembuhkan kan Allah semua. Al-Quran itu misalnya untuk kaitannya dengan sakit yang non medis, seperti yang dialami keluarga Mbak Ane ya. Seperti kadang-kadang rasa sakitnya luar biasa, tapi ketika dideteksi dokter tidak ada sakitnya. Atau sakit yang kalau dalam bahasa agama itu rihul ahmar atau angin merah. Rihul ahmar. Angin merah atau angin merah itu biasanya bisa diberikan oleh orang yang tidak suka, orang yang hasut, orang yang dengki, iri dengki dan lain sebagainya juga. Itu Al-Quran ya bisa dipakai untuk obat itu. Dengan isyarah Al-Quran yang mana yang bisa dipakai untuk itu. Bisa saja ayat wa idza maridtu fa huwa yashfin tetap bisa dipakai.
Atau misalnya mengambil dari ayat misalnya gini, Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq min syarri ghasiqin idza waqab min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Ayat ini ayat kita ini minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Qul a'udzu birabbil falaq, katakan wahai Muhammad, aku berlindung kepada Tuhan semua cakrawala ini. Min syarri ma khalaq, dari apa-apa yang jelek yang tidak dibuat. Artinya jelekan yang ada di alam ini, maka itu ditimbulkan oleh manusia yang iri dengki. Nah, itu kita minta perlindungan kepada Allah. Kita baca terus. A'udzu birabbin nas, itu juga bisa dipakai untuk media kita menjaga kesehatan kita atau meraih kesehatan atau kesembuhan agar kita jauh dari yang namanya godaan manusia, godaan setan. Sebab setan itu bisa saja, yaitu membuat sakit itu bisa atas izin Allah. Dulu itu Nabi Ayub alaihissalam itu sakit luar biasa, itu setan yang membuat sakitnya. Tapi tentunya juga izin Allah untuk menggoda namanya Nabi Ayub. Cuman karena Nabi Ayub itu Nabi yang dekat dengan Allah, dekat dengan Allah juga, akhirnya Nabi Ayub itu diselamatkan oleh Allah di akhir-akhirnya, tetap sehat. Walaupun sakit bertahun-tahun, tetap itu dibiarkan oleh Allah, setan menggodanya, membuat sakit, sekalian untuk menguji dari kaca ketahuan Nabi Ayub, menguji kesabaran Nabi Ayub. Tapi karena Nabi Ayub juga tauhidnya tetap dan sabarnya luar biasa, akhirnya diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi makhluk itu bisa membuat kesehatan. Saat kita menurun, membuat kita sakit, makhluk itu diberi kuasa juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya sekarang kita dekat-dekatan dengan orang yang seperti itu. Karena orang seperti itu yang hasut pada kita, orang itu tinggi pada kita, ataupun jin yang tinggi dengan kita, itu untuk menggoda kita. Sementara kita untuk ibadah kepada Allah. Kita yakin bahwa kita lebih tenang, kita yakin kita akan lebih diperhatikan Allah. Itu yang buat kita bisa sehat kembali. Intinya tetap harus ada keyakinan dari manusianya itu sendiri, nggak Ustadz ya? Iya, keyakinan dari manusia sendiri. Dan tetap menjaga ketahuiannya kepada Allah dan tetap minta kepada Allah. Baik Ustadz. Nah ini pertanyaan yang berikutnya Ustadz, enten pertanyaan bunyinya begini. Apakah obat di situ adalah obat sebagai obat fisik? Oh ini tadi sudah ya, ataupun obat rohani atau batin. Oh ini juga ada ya, berkaitan sama rohani dan juga batin ya Ustadz. Ini beda sama penyakit magic yang saya tanyakan tadi ya Ustadz ya. Gimana kalau ini Ustadz? Ya kalau Al-Quran itu lebih tepat juga seadanya untuk obat rohani, obat karena kebodohan kita, atau obat karena kesombongan kita, obat dari karena kesombongan kita, obat dari kita yang tidak mau mengakui kekuasaan Allah, mengakui Al-Quran, mengakui kebenaran. Itu kita bacakan Al-Quran untuk sebagai obatnya adalah juga bisa. Tapi untuk fisik, misalnya obat sakit perut, obat seperti obat itu bisa, tapi Allah Subhanahu wa taala itu menganjurkan kita untuk lebih ilmiah. Kalau sakit ya kita berobat sesuai dengan hasil penelitian, ya misalnya obat yang dijual itu apa, itu lebih ilmiah. Kenapa demikian? Karena Al-Quran sendiri itu sudah menjelaskan bahwa Allah itu menciptakan semua yang ada di bumi ini kanggo menika. Kabeh diciptakan kanggo manusia. Untuk dimakan, kanggo untuk rezeki, kanggo untuk dicari uangnya, kanggo untuk berobat, semua sudah ada diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ning ayat itu juga ada penjelasan seperti ayat An-Nahl ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanuhu fihi shifaa'un linnas. Dari perut lebah ini, Allah kan menciptakan lebah. Nah, Allah menciptakan lebah, dari perut lebah ini yakhruju min butuniha, keluar itu teko wetenge lebah-lebah itu syarabun minuman. Mukhtalifun alwanuhu, yang bermacam-macam warnanya. Itu madu itu kan ada yang warnanya hitam, ada madu yang warnanya putih, ada madu yang warnanya coklat. Fihi shifaa'un linnas, di dalam madu itu adalah ada penyembuh kanggo manusia. Kita ini mau ya, itu salah satu contoh aja Al-Quran memberikan penjelasan tentang pentingnya madu. Nah, madu itu kan fisik. Untuk penyakit fisik, sakit perut bisa, madu untuk sakit kepala bisa, madu untuk kesehatan bisa, madu untuk mengobati berbagai penyakit. Madu itu banyak fungsinya. Atau dalam hadis Nabi juga pernah Rasul itu bilang bahwa habbatus sauda dawaun likulli da. Habbatus sauda itu adalah obat segala penyakit. Ilmu kecuali madu. Nah, itu penjelasan seperti dari Rasulullah ini merupakan ilmiah, pengilmian dari apa yang sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam, atau misalnya orang Jawa itu degan hijau. Degan hijau itu banyak manfaatnya, banyak obat, dijadikan sebagai obat panas, obat bermacam-macam untuk menetralisir zat kimia dan sebagainya, itu banyak. Makanya kadang-kadang kalau kita berselawat, mungkin kalau Rasulullah jadi Jawa itu atau di Indonesia mungkin akan bilang bahwa degan ini dawaun likuda, obat dari segala penyakit. Ya kalau kita ini mengikuti itu, tapi tentunya yang terpenting jangan lupa baca bismillah, jangan lupa bahwa yang menyembuhkan itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang penting-penting. Jadi Al-Quran ini pertama, memang Al-Quran sendiri bisa menjadi obat kalau kita baca, karena keyakinan kepada Allah dan Allah yang menyembuhkan. Al-Quran ini juga menjadi obat secara mental, obat kesombongan, sebagai obat obat fisik, obat mental, dan inspirasi untuk kita selalu berubah. Untuk kita melakukan penelitian agar apa yang sudah diciptakan Allah bisa berfungsi sebagai obat. Gitu. Ini yang luar biasa dari Al-Quran. Betul. Kemudian sahabat tak danding. Jadi kalau kita ini masih percaya kepada Allah, maka Al-Quran adalah merupakan karunia yang luar biasa, merupakan sebuah mukjizat yang luar biasa yang diberikan kepada Rasulullah, yang walaupun beliau sudah meninggal kita 1 abad setengah ya Mbak ya. 15 abad ya. Itu tapi mukjizat yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad berupa Al-Quran masih bisa kita teliti dan bisa menjadi motivasi dan bisa menjadi obat buat kita. Tidak buat untuk yang lain, tidak hanya obat tapi teknologi juga bisa. Itu fungsinya Al-Quran, di luar biasa. Oke. Nggih. Terus niki Pak, enten pertanyaan malih mengenai lebih baik mana mempercayai Al-Quran dengan bacaannya sebagai obat dengan berobat memakai suntik, jamu ataupun pil. Jadi pengobatan secara lewat Al-Quran nopo lewat jalur dokter atau jalur alternatif, ngeten nggih pertanyaane. Yang ini Rek, jadi begini tak gandeng ya. Ya kita umpamakan misalnya ya ada gedang goreng di depan kita dengan gedang goreng yang kita masih minta kepada Allah. Artinya Allah itu juga menciptakan gedang goreng. Yang bikin goreng siapa kalau bukan Allah? Yang bikin pisang siapa? Allah. Ya kalau kita ingin jalan instan yang ada di depan kita itu
itu kita pakai. Suntik bisa. Kalau kita murus obat diabetes apa. Kalau obat, pokoknya obat yang sudah diciptakan manusia itu kalau ingin kesehatan kita lebih cepat dan lebih baik, insya Allah itu lebih baik kita konsumsi. Tapi ya tentunya kita tetap menyadarkan yang bikin semua itu adalah atas kekuasaan itu. Karena misalnya obat untuk kesehatan agar lupa kita cepat sembuh kan ada binaong, unsur binaongnya ada. Tapi yang bikin kan Allah. Nah itu. Terus kemudian kalau kita mau bersandar kepada Allah itu tidak apa-apa. Tapi kalau anjuran saya tetap kita baca Al-Quran, kita juga istighfar atau berupaya untuk meraih kesehatan atau kesembuhan itu dengan obat yang sudah secara fisik diciptakan oleh manusia, dibuat oleh manusia dengan sesuai ilmu pengetahuan yang sudah Allah turunkan. Ilmu pengetahuan itu kepada manusia. Yang penting itu pokoknya minum obatnya jangan lupa berdoa, Mbak. Jadi sahabat tak ganing nek ngombe obat aja lali karo bismillah. Karena bismillah ini penting sekali, walaupun itu katanya salah satu ulama yang mukasyafah, walaupun tanda ini tidak ada hukumnya seperti yang karena bismillah itu merupakan penetralisir akidah kita yang kadang-kadang lupa, itu menjadi penting dan harus kita baca. Makanya kita makan kan sehari-hari makan kan kenyang, minum tidak haus kalau kita minum, jadi kita seger lagi. Kadang kita lupa kalau habis minum degan, karena kan yang buat seger itu degan gitu, es degan. Yang buat kenyang itu seakan-akan lupa pada Allah yang menciptakannya. Makanya kalau mau makan untuk menetralisir agar kita selalu ada sandarannya yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Itu untuk menetralisir akidah kita. Tapi kalau misalnya obat fisik ataupun obat Al-Quran, saya sarankan lebih baik dia baca Al-Quran, dia beribadah kepada gitu. Itu. Akhirnya gitu sadarnya. Jadi insya Allah kalau kita mau seperti itu, kita tetap dalam koridor yang Allah perintahkan dan Allah perintahkan pada kita melalui Manusia kan hanya berupaya Ustadz berikhtiar dengan cara berobat secara pengobatan yang ada di muka bumi ini gitu alternatif pakai dokter gitu, tetapi tetap intinya kita mintanya sama Allah gitu saya ngasih sakit yang ngasih cobaan dan segala macam kan Allah gitu jadi kita mintanya sama Allah Ustadz Baik, Ustadz, kayaknya waktunya sudah kelar nih Ustadz Alhamdulillah, Mbak.